Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Hidayat dengan NIM 33322100039. Saya dari kelas B jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kinematika kimia part 2, di mana ada tiga subbab, yaitu satu, grafik laju berdasarkan order reaksi. Yang kedua ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan yang ketiga ada persamaan Arrhenius. Grafik laju berdasarkan order reaksi. Order reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik order reaksi. Ada tiga macam grafik order reaksi. Yang pertama ada grafik order 0, yang kedua ada grafik order 1, dan yang ketiga ada grafik order 2. Di sini saya akan menjelaskan grafik order 0. Order 0 adalah laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besar konsentrasi reaksi. Ini merupakan ada grafiknya, yang dimana dengan rumus VR sama dengan K dikali A pangkat 0. Diketahuinya V sama dengan laju reaksi, VR sama dengan laju reaksi, K sama dengan ketetapan laju reaksi, dan dalam kurung A sama dengan konsentrasi A. Bahwa jika order reaksi sama dengan 0, maka laju reaksinya akan sama dengan tetapan laju reaksi. Dengan demikian, laju reaksinya tetap. Grafik order 1. Order 1 adalah laju reaksi dipengaruhi oleh besar konsentrasi reaksi. Ini ada grafiknya, VR dengan rumus VR sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1, di mana persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linear garis lurus sehingga bentuk grafiknya berupa garis lurus dengan kemiringan tertentu. Dan yang terakhir ada grafik order 2. Order 2 adalah pada suatu reaksi order 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Ini ada grafiknya dengan rumus VR sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Persamaan reaksi order 2 merupakan persamaan kuadrat sehingga bentuk grafiknya terlihat menyerupai grafik eksponensial. Persamaan laju reaksi. Yang bab kedua, persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Pertama ada di order 0, hubungan konsentrasi dengan waktunya dengan rumus A0 sama dengan min A1 plus K dikali T. Diketahuinya A0 itu konsentrasi A pada waktu ke 0 atau pada waktu awal. AT itu sama dengan konsentrasi A pada waktu ke T. K itu sama dengan konsentrasi laju reaksi, dan T itu adalah waktu. Pada waktu paruh di order 0 dirumuskan T setengah sama dengan konsentrasi A pangkat 0 per 2K. Yang kedua ada order 1. Hubungan konsentrasi dengan waktunya berdasarkan rumus yaitu ln konsentrasi A pada saat awal per konsentrasi A pada saat di T sama dengan K dikali T, atau ln konsentrasi awal di T per konsentrasi awal atau ln konsentrasi A T per konsentrasi A awal sama dengan min K kali T. Pada waktu paruh, T setengah sama dengan 0,693 per K. Contoh soalnya pertanyaannya berupa konsentrasi laju reaksi order pertama yang waktu paruhnya adalah 3,50 menit. Sini jawab diketahui K sama dengan 3,50 menit karena satuan waktu yang diminta sebagaimana yang tersedia di soal. Apabila di jawabannya terdapat detik, maka kita ubah dulu ke detik. Yang di sini saya contohnya sebagai diubah menjadi detik. 3,50 menit dikali 60 detik atau sama dengan 210 detik. T setengah sama dengan 0,693, dimasukin angkanya. T setengah sama dengan 0,693 per 210 detik. T setengah sama dengan 0,003 per detik atau T setengah sama dengan 3,3 kali 10 min 3 per
detik. Ada di yang terakhir, persamaan laju reaksi dari waktu, ada 2, hubungan konsentrasi dengan waktunya dengan rumus 1 per konsentrasi A pada T min 1 konsentrasi A awal sama dengan K dikali T. Pada waktu paruhnya T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi awal. Contoh soalnya, 2NO2Br direaksikan 2NO2 plus Br adalah reaksi orde kedua mempunyai waktu paruh 15,12 menit pada 500 K. Berapakah waktu dalam jam akan diperlukan sehingga konsentrasi NO2Br tersisa 32% dari keadaan awalnya? Jawabnya diketahui T setengah sama dengan 15,12 menit, konsentrasi awalnya sama dengan 100, konsentrasi pada T-nya sama dengan 32, yang dimana terdapat pada soal. T setengah sama ini kita memakai rumus waktu paruh. T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi awal. Di sini kita mencari K-nya. K sama dengan 1 per T setengah dikali konsentrasi awal. Dimasukin angkanya, K sama dengan 1 per 15,12 dikali 100. K sama dengan 1 per 1512 menit. K sama dengan 0,000161 per menit. Dan berikutnya kita mencari waktunya. K dengan rumus ada waktu, yaitu KT sama dengan 1 per konsentrasi pada T min 1 per konsentrasi awal. Min 0,0661 dimasukin angkanya per T dan kurung T min 1 per 32 min 1 per 100. Di desimalin angkanya supaya lebih mudah, jadi 0,03125 dikurang 0,01 sama dengan 0,02125. Nah, di sini dipindah ruas, T sama dengan jadi dibagi 0,02125 per 0,00661 menit. T sama dengan 32,15 menit. T sama dengan 32,15 menit. Karena ditanya berapa waktu dalam jam, maka kita ubah ke jam. 1 jam berapa menit? Ada 60 menit. Jadi 32,15 dikali 60 menit sama dengan 0,536 jam. Persamaan Arrhenius. Hukum yang menyatakan hubungan antara konstanta laju reaksi dengan temperatur sistem dikemukakan pada 1889 oleh seorang tokoh bernama Savante Arrhenius yang menemukan hubungan antara konstanta laju reaksi, energi aktivasi, dan suhu. Berikut rumusnya. K sama dengan A dikali E min EA per KT. Ln K sama dengan min EA per RT plus ln A. Dan yang rumus ketiga ini untuk suhu yang berbeda. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T1 min 1 per T2. Diketahuinya K2-nya itu sebagai konstanta laju pada kondisi variasi, K1-nya konstanta laju awal, EA-nya energi aktivasi, R-nya konstanta gas, yang biasanya sudah dirumuskan, sudah ditulis dari kimianya, yaitu 8,314 Joule per mol. T1-nya sebagai suhu awal dan T2-nya sebagai suhu variasi. Contoh soalnya, diketahui reaksi berikut. N2O5 direaksikan N2O4 plus setengah O2 N2O5. Pada suhu 25 derajat, konstanta lajunya adalah 3,45 kali 10 min 5 second dan energi aktivasinya 100 kJ per mol. Ditentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Diketahuinya T1-nya 25 derajat. Kita ubah dulu menjadi
298 Kelvin. EA-nya 100 kJ per mol. Atau kita ubah dulu EA itu dalam satuan Joule per mol menjadi 10.000 Joule per mol. Kemudian kita menentukan K2-nya dulu menggunakan paruh waktu. Waktu paruh K2 sama dengan 0,693 per T setengah dik sama dengan 0,693 per 3.600. Kenapa bisa ada 3.600? Karena agar menjadi waktu paruh N2O5 itu menjadi 1 jam. Nah, makanya 1 jam itu diubah ke detik. Jadi K2-nya itu sama dengan 1,925 dikali 10 min 4. Berikutnya kita mencari T2-nya dengan rumus suhu yang berbeda itu. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dalam kurung 1 per T1 min 1 per T2. Ln 1,925 dikali 10 min 3 per 3,45 kali 10 min 5 sama dengan 10.000 per 8,314. Kita permisalkan dulu X-nya itu sama dengan 1 per T1 kurang 1 per T2 itu sama dengan X. Berikutnya kita jumlahkan X-nya itu sama dengan 0,001429, dimasukin lagi 1 per T1 min 1 per T2 sama dengan 0,001429, dimasukin angkanya jadi 1 per 298 per 1 per T2 sama dengan 0,001429. Jadi T2-nya sama dengan 311 min 25 K. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.